Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkatnya lah kita telah dapat melakukan presentasi di ruang Zoom pada hari ini. Salawat beringan salam terpopuler kita hadiahkan buat pucuk pimpinan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. wasallam. Yang mana beliaulah yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini untuk merubah akhlak manusia dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik seperti kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Fitriani Rilianti selaku moderator dan Dina Ramadhani selaku pemateri. Pada hari ini kami akan membawakan materi mengenai populasi dan teknik sampling yang akan disampaikan oleh Dina Ramadhani kepada Dina Ramadhani. Silakan. Terima kasih banyak kepada Fitri membuka presentasi pada kesempatan kali ini. Baik, saya langsung saja. Kita langsung ke pembahasan terkait populasi dan teknik sampling. Sebelum masuk kita kepada pembahasan lebih lanjut, tentu kita harus tahu dulu apa itu populasi. Populasi merupakan keseluruhan kelompok dari orang-orang, peristiwa, atau objek yang diminati oleh peneliti untuk diteliti. Populasi dapat terdiri dari orang. Contohnya populasi dalam penelitian misalnya seluruh penduduk di suatu wilayah, seluruh pegawai di suatu perusahaan, atau seluruh produk yang diproduksi oleh suatu pabrik. Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik yang tertentu yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Di sini atau berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai populasi. Populasi ini terdiri atas 4. Ada populasi terbatas atau finite population. Yang kedua, populasi tak terbatas. Yang ketiga, populasi sasaran. Yang keempat, populasi sampling. Populasi terbatas merupakan populasi yang memiliki sumber data yang jelas batasannya secara kuantitatif. Contohnya, jumlah pegawai di suatu perusahaan, jumlah siswa di sekolah tertentu, dan sebagainya. Yang kedua itu populasi tak terbatas, merupakan populasi yang tidak dapat ditentukan batasannya secara kuantitatif. Contohnya, jumlah pengunjung mal, jumlah pengguna internet. Maka kita tidak bisa menentukan, maka itu termasuk populasi tak terbatas. Selanjutnya, populasi sasaran. Populasi sasaran adalah populasi yang menjadi sasaran peneliti atau populasi yang akan diteliti. Contohnya dalam penelitian mengenai minat beli konsumen, maka populasi sasarannya adalah konsumen suatu produk tertentu. Selanjutnya populasi sampling adalah populasi yang digunakan sebagai sumber pengambilan sampel dalam suatu penelitian. Populasi sampling harus didefinisikan secara jelas sebelum melakukan pengambilan sampel. Penentuan populasi yang tepat sangat penting dalam penelitian karena akan berpengaruh pada validitas atau validasi hasil penelitian, generalisasi kesimpulan terhadap objek atau subjek yang diteliti. Yang pertama tuh sampling unit. Sampling unit atau unit sampel adalah unit terkecil yang dipilih dalam sebuah sampel penelitian. Unit sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diambil sebagai sampel dalam penelitian. Beberapa contoh unit sampel diantaranya
ada individu, rumah tangga, organisasi atau perusahaan, atau wilayah geografis atau produk. Penentuan unit sampel yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi keakuratan data yang diperoleh serta ketepatan generalisasi hasil penelitian terhadap populasi yang diteliti. Yang kedua, sampling frame. Sampling frame atau kerangka sampel adalah daftar atau sumber data yang memuat semua elemen atau anggota dari populasi yang akan diteliti. Kerangka sampel merupakan representasi dari populasi target yang akan digunakan untuk menarik sampel dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, sampel dalam penelitian. Sampel dalam penelitian adalah sumber atau sebagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat mewakili populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan karena keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga untuk mempelajari seluruh populasi. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai sampel dalam penelitian. Fungsi sampel yang pertama itu adalah mempermudah proses pengumpulan data, menghemat waktu, biaya, dan tenaga, dan memperoleh data yang lebih akurat jika diambil dengan teknik sampling yang tepat. Itu fungsi dari sampel dalam penelitian. Selanjutnya, teknik sampling. Teknik sampling merupakan cara untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian sampel bertujuan untuk mempermudah proses penelitian dan menghemat biaya serta waktu. Terdapat dua jenis teknik sampling. Yang pertama itu adalah probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Di antaranya terdapat 5 dari jenis dari teknik sampling probability sampling ini. Yang pertama itu simple random sampling. Itu merupakan teknik pengambilan sampel memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang kedua itu adalah stratified random sampling. Merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, lalu dari setiap strata atau kelompok tersebut diambil sampel secara acak. Itu stratified random sampling. Selanjutnya cluster sampling. Cluster sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok atau cluster, lalu mengambil sampel dari cluster-cluster tersebut. Selanjutnya systematic sampling. Systematic sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara memilih anggota sampel dari populasi secara sistematis menurut pola tertentu. Itu penjelasan mengenai teknik sampling probability sampling. Selanjutnya, jenis sampling non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik samplingnya terbagi atas 4 juga. Yang pertama itu adalah sampling purposive. Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dipilih berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya sampling kuota, yaitu teknik menentukan sampel dengan cara menentukan kuota tertentu pada setiap kelompok dalam populasi. Selanjutnya ke sampling incidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan ditemui oleh peneliti dan dianggap cocok sebagai sumber data. Itu yang dimaksud dengan sampling incidental. Dia sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik menentukan sampel dengan cara mengambil seluruh anggota populasi dengan sampel.
Keempat, teknik non-probability sampling di atas tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Penggunaannya bergantung pada tujuan, sifat populasi, dan pertimbangan peneliti. Selanjutnya, cara menentukan ukuran sampel. Cara menentukan ukuran sampel yang tepat dalam sebuah penelitian sangat penting agar hasil penelitian dapat digeneralisasi dengan akurat dan populasi yang diteliti. Berikut beberapa cara untuk menentukan ukuran sampel. Yang pertama itu menggunakan rumus Slovin. Rumus ini digunakan jika populasi diketahui jumlahnya. Rumus Slovin ini adalah N sama dengan N besar atau N dibagi 1 tambah N dikali E pangkat 2. N kecil merupakan ukuran sampel, N besar merupakan ukuran populasi, dan E merupakan batas kesalahan. Selanjutnya, menggunakan tabel penentuan ukuran sampel terdapat tabel-tabel yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran sampel berdasarkan tingkat kepercayaan dan tingkat kesalahan yang diinginkan. Selanjutnya, rumus untuk populasi tak terbatas. Jika jumlah populasi tidak diketahui, maka ukuran sampel dapat dihitung dengan rumus N sama dengan Z pangkat 2 dikali P dikali Q dibagi E pangkat 2. Keterangannya, N merupakan ukuran sampel, Z merupakan skor Z pada tingkat signifikansi tertentu, dan P merupakan proporsi populasi, dan Q adalah 1 kurang P. Dan E, batas toleransi kesalahan. Yang keempat, analisis dengan software statistik. Beberapa software statistik seperti G kali Power, Rausoft, dan lainnya dapat digunakan untuk menghitung ukuran sampel yang diperlukan berdasarkan jenis analisis, tingkat kepercayaan, efek size, dan power yang diinginkan. Yang kelima, pertimbangan lain selain perhitungan statistik. Penentuan ukuran sampel juga dapat mempertimbangkan waktu, biaya, tenaga, dan aksesibilitas terhadap populasi. Ini merupakan pembahasan terkait populasi dan teknik sampling. Mungkin itu isi pembahasannya. Sekian dari Ana. Mungkin Ana kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada pemateri kita yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Dina tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, mungkin itu saja materi kami. Mungkin dari materi tadi mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada yang belum paham mengenai materi populasi dan teknik sampling ini. Boleh teman-teman komen nanti di YouTube kami, channel YouTube kami. Nanti tulis saja komentar kalian di komennya. Nanti kami jawab juga di komennya. Ya, oke. Terima kasih Kak Ina. Baiklah, kita tutup presentasi kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.